Kisah misteri dunia. Leak merupakan suatu ilmu kuno yang diwariskan oleh leluhur Hindu di Bali. Pada zaman sekarang ini orang bertanya-tanya apa betul leak itu ada? Apa betul leak itu menyakiti? Secara umum leak itu tidak menyakiti, leak itu proses ilmu yang cukup bagus bagi yang berminat. Karena ilmu leak juga mempunyai etika-etika tersendiri, tidak gampang mempelajari ilmu leak. Dibutuhkan kemampuan yang prima untuk mempelajari ilmu leak. Di masyarakat seringkali leak dicap menyakiti bahkan bisa membunuh manusia, padahal tidak seperti itu. Ilmu leak juga sama dengan ilmu yang lainnya yang terdapat dalam lontar kuno Bali. Dulu, tidak sembarangan orang yang mempelajari ilmu leak. Karena ilmu leak merupakan ilmu yang cukup rahasia sebagai pertahanan serangan dari musuh. Orang Bali kuno yang mempelajari ilmu ini adalah para petinggi-petinggi raja disertai dengan bawahannya. Tujuannya sebagai ilmu pertahanan dari musuh terutama serangan dari luar. Orang-orang yang mempelajari ilmu ini memilih tempat yang cukup rahasia, namun dikarenakan zaman telah berubah, otomatis ilmu ini juga mengalami perubahan. Namun esensinya sama dalam penerapan. Yang jelas ilmu leak tidak menyakiti, yang menyakiti itu ilmu teluh atau neranjana. Inilah ilmu yang bersifat negatif, khusus untuk menyakiti orang karena beberapa hal seperti balas dendam, iri hati, ingin lebih unggul. Ilmu inilah yang disebut pengiwa. Ilmu pengiwa inilah yang banyak berkembang di kalangan masyarakat, seringkali dicap sebagai ilmu leak, seperti yang dikatakan di atas. Leak itu memang ada sesuai dengan tingkatan ilmunya termasuk dengan endih leak. Endih leak ini biasanya muncul pada saat mereka lagi latihan atau lagi bercengkrama dengan leak lainnya baik sejenis maupun lawan jenis. Munculnya endih itu pada saat malam hari khususnya tengah malam. Harinya pun hari tertentu tidak sembarangan orang menjalankan untuk melakukan ilmu tersebut, mengapa di tempat angker. Ini sesuai dengan ilmu leak di mana orang yang mempelajari ilmu ini harus di tempat yang sepi, biasanya di kuburan. Endih ini bisa berupa fisik atau jananya, rohnya, sendiri. Karena ilmu ini tidak bisa disamaratakan bagi yang mempelajarinya. Untuk yang baru-baru belajar, endih itu adalah lidahnya sendiri dengan menggunakan mantra atau dengan sarana. Dalam menjalankan ilmu ini dibutuhkan sedikit upacara. Sedangkan yang melalui jananya, rohnya, pelaku menggunakan sukma atau intisari jiwa ilmu leak. Sehingga kelihatan seperti endih leak, padahal ia diam di rumahnya, yang berjalan hanya jiwa atau suksma sendiri. Bentuk endih leak ini beraneka ragam sesuai dengan tingkatannya. Ada seperti bola, kurungan ayam, tergantung pakem, etika yang dipakai. Ilmu ini juga memegang etika yang harus dipatuhi oleh penganutnya. Endih leak ini tidak sama dengan sinar penerangan lainnya. Kalau endih leak ini biasanya tergantung dari yang melihatnya. Kalau yang pernah melihatnya, endih berjalan sesuai dengan arah mata angin. Endih ini kelap-kelip tidak seperti penerangan lainnya, hanya diam, warnanya pun berbeda. Kalau endih leak itu melebihi dari satu warna dan endih itu berjalan sedangkan penerangan biasanya warna satu dan diam. Karena endih leak ini memiliki sifat gelombang elektromagnetik mempunyai daya magnet, ilmu leak tidak menyakiti. Orang yang kebetulan melihatnya tidak perlu was-was. Bersikap sewajarnya saja. Kalau takut melihat, ucapkanlah nama-nama Tuhan. Endih ini tidak menyebabkan panas dan endih tidak bisa dipakai untuk memasak karena sifatnya beda. Endih leak bersifat niskala, tidak bisa dijamah. Leak shopping di kuburan pada dasarnya, ilmu leak adalah ilmu kerohanian yang bertujuan untuk mencari pencerahan lewat aksara suci.
Dalam aksara Bali tidak ada yang disebut leak. Yang ada adalah lia, aka yang berarti 5 aksara, memasukkan dan mengeluarkan kekuatan aksara dalam tubuh melalui tata cara tertentu. 5 aksara tersebut adalah 1 si, 2 wa, 3 ya, 4 na, 5 ma. Si adalah mencerminkan Tuhan-Tuhan, wa adalah anugerah, ya adalah jiwa, na adalah kekuatan yang menutupi kecerdasan, ma adalah egoisme yang membelenggu jiwa. Kekuatan aksara ini disebut panca geni, 5 api. Manusia yang mempelajari kerohanian apa saja, apabila mencapai puncaknya dia pasti akan mengeluarkan cahaya, aura. Cahaya ini keluar melalui 5 pintu indria tubuh, yakni telinga, mata, mulut, ubun-ubun, serta kemaluan. Pada umumnya cahaya itu keluar lewat mata dan mulut. Sehingga apabila kita melihat orang di kuburan atau tempat sepi, api seolah-olah membakar rambut orang tersebut. Pada prinsipnya, ilmu leak tidak mempelajari bagaimana cara menyakiti seseorang, yang dipelajari adalah bagaimana mendapatkan sensasi ketika bermeditasi dalam perenungan aksara tersebut. Ketika sensasi itu datang, maka orang itu bisa jalan-jalan keluar tubuhnya melalui ngelekas atau ngerogo sukmo. Kata ngelekas artinya kontaksi batin agar badan astra kita bisa keluar. Ini pula alasannya orang ngeleak, apabila sedang mempersiapkan puja batinnya disebut angregep pengelekasan. Sampai di sini roh kita bisa jalan-jalan dalam bentuk cahaya yang umum disebut endih, bola cahaya melesat dengan cepat. Endih ini adalah bagian dari badan astral manusia. Badan ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di sini pelaku bisa menikmati keindahan malam dalam dimensi batin yang lain. Jangan salah, dalam dunia pengeleakan ada kode etiknya. Sebab tidak semua orang bisa melihat endih. Juga tidak sembarangan berani keluar dari tubuh kasar kalau tidak ada kepentingan mendesak. Peraturan yang lain juga ada seperti tidak boleh masuk atau dekat dengan orang mati. Orang ngeleak hanya shoppingnya di kuburan, pemuunan. Apabila ada mayat baru, anggota leak wajib datang ke kuburan untuk memberikan doa agar rohnya mendapat tempat yang baik sesuai karmanya. Begini bunyi doa leak memberikan berkat. Ong, geni Brahma ang lebur panca mahabutha, ang lukat sarining merta. Mulihan kene kitering betara guru, tumitis kita dadi manusia mahatama. Ong rangsah. Prete namah sambil membawa kelapa gading untuk dipercikan sebagai tirta. Nah, disinilah ada perbedaan pandangan bagi orang awam. Dikatakan bahwa leak ke kuburan memakan mayat atau meningkatkan ilmu. Kenapa harus di kuburan? Paham leak adalah apapun status dirimu menjadi manusia, orang sakti, sarjana, kaya, miskin, akan berakhir di kuburan. Tradisi sebagian orang di India tidak ada tempat tersuci selain di kuburan. Kenapa demikian? Di tempat inilah para roh berkumpul dalam pergolakan spirit. Di balik kuburan dikatakan keramat, karena sering muncul hal-hal yang menyeramkan. Ini disebabkan karena kita jarang membuka lontar Tatuaning Ulun Setra. Sehingga kita tidak tahu sebenarnya kuburan adalah tempat yang paling baik untuk bermeditasi dan memberikan berkat doa. Sang Buddha Kecapi, MPU Kuturan, Gajah Mada, Diah Nateng Dirah, MPU Bradah, semua mendapat pencerahan di kuburan. Di Jawa tradisi ini disebut tirakat. Leak juga mempunyai keterbatasan tergantung dari tingkatan rohani yang dipelajari. Ada 7 tingkatan leak. Leak barak, Brahma. Leak ini baru bisa mengeluarkan cahaya merah api. Leak bulan, leak pemamoran, leak bunga, leak sari, leak cemeng randu, leak siwaklaka. Leak siwaklaka inilah yang tertinggi.
Sebab dari ketujuh cakranya mengeluarkan cahaya yang sesuai dengan kehendak batinnya, setiap tingkat mempunyai kekuatan tertentu. Disinilah penganut leak sering kecele, ketika emosinya labil, ilmu tersebut bisa membabi buta atau bumerang bagi dirinya sendiri. Hal inilah membuat rusaknya nama perguruan. Sama halnya seperti pistol, salah pakai berbahaya, makanya, kestabilan emosi sangat penting, dan di sini sang guru sangat ketat sekali dalam memberikan pelajaran. Selama ini leak dijadikan kambing hitam sebagai biang ketakutan serta sumber penyakit, atau aji ugik bagi sebagian orang. Padahal ada aliran yang memang spesial mempelajari ilmu hitam disebut penestian. Ilmu ini memang dirancang bagaimana membikin celaka, sakit, dengan kekuatan batin hitam. Adapun caranya adalah dengan memancing kesalahan orang lain sehingga emosi. Setelah emosi barulah dia bereaksi. Emosi itu dijadikan pukulan balik bagi penestian. Ajaran penestian menggunakan ajian-ajian tertentu, seperti aji geni salembang, aji dungkul, aji sirep, aji penangkep, aji pengenduh, aji teluh teranjana. Ini disebut pengiwa, tangan kiri. Kenapa tangan kiri? Sebab setiap menarik kekuatan selalu memasukkan energi dari belahan badan kiri. Pengiwa banyak menggunakan rajah-rajah, tulisan mistik. Juga pintar membuat sakit dari jarak jauh dan dijamin tidak bisa diröntgen di lab. Yang paling canggih adalah cetik, racun mistik. Aliran ini bertentangan dengan pengeleakan. Apabila perang, beginilah bunyi mantranya, Ong siwa gandu angimpus leak, siwa sumedang anundung leak, mapan aku mapawakan segara gini, bla, bla. Ilmu leak ini sampai saat ini masih berkembang karena pewarisnya masih ada, sebagai pelestarian budaya Hindu di Bali, dan apabila ingin menyaksikan leak ngendih datanglah pada hari Kajeng Kliwon Enjitan di kuburan pada saat tengah malam. By Havana edited by Ahmed.